Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kidspirasi dari kami untuk Bunda dan Buah Hati persembahan Sekolah Taruna Prima. Bagaimana kabarnya Bunda Laras? Alhamdulillah baik Bunda Rani. Alhamdulillah. Kita sapa-sapa dulu ya. Ya. Ayah Bunda yang juga lagi menonton live Instagram kami. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda di rumah? Masih semangat ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang ini sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas ya, Bunda. Betul sekali, Alhamdulillah. Kembali lagi di Kidspirasi edisi Rabu 8 Desember 2021. Nah, makanya kita kenalan dulu ya, Bunda. Nah, kali ini Kidspirasi kali ini akan ditemani oleh saya, Bunda Rani dan juga Bunda Laras sebagai Bunda Guru di Sekolah Taruna Prima Cabang Surakarta. Iya, jadi kami adalah Bunda Guru di KPTK Taruna Prima Cabang Solo. Hari ini kita mau ngapain ya Bunda? Hari ini nanti kita akan melatih kognitif anak melalui permainan Bunda Rani. Oke, jadi tema kali ini itu permainan yang seru untuk melatih kognitif anak ayah bunda. Nah ini sangat cocok sekali ya untuk masa-masa sekarang ini. Mungkin anakku sudah bosan belajar, nah bisa dibarengi dengan permainan yang seru. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, untuk KBTK Taruna Prima yang ada di Solo itu beralamat di Jalan Samratulangi nomor 30 Joho Manahan. Jadi ayah bunda yang ingin bermain di sekolah kami bisa langsung saja karena sekolah kami sudah membuka ya daftar siswa baru setiap hari dan juga pembelajaran kita juga sudah mulai tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Sepertinya ayah bunda di rumah sudah tidak sabar bunda. Hari ini nanti kita mau sharing ya bunda tentang permainan seru yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian untuk menstimulasi kognitif juga. Jadi pada saat bermain itu juga kita masukkan ya stimulus-stimulus untuk meningkatkan kognitif anak. Langsung saja Bunda Laras, kami persilahkan. Baiklah Bunda Rani, terima kasih atas waktunya. Nah, mama-mama dan ayah sekalian yang ada di rumah, kita mengetahui ya bahwasanya anak usia dini, rentan usia 2 sampai 6 tahunan, anak itu menyukai bermain. Memang hakikatnya anak itu senangnya bermain Bunda. Jadi setiap hari, entah itu mau pagi, siang, malam, kalau mereka mempunyai kesempatan untuk bermain, pasti dia memilih untuk apa? Bermain. Sampai-sampai mereka itu lupa waktu Bun untuk makan, tidur siang. Jadi orang tua pasti harus memanggil, mana ya Mas Nara, mana ya Mbak Dela, seperti itu Bun, mencari anaknya untuk yuk makan dulu, apa enggak lapar, seperti itu Bun. Betul sekali ya Bunda, karena pada masa anak usia dini itu emang senang-senangnya bermain, seperti itu. Emang hakikatnya anak usia dini itu bermain gitu ya Bunda. Betul, Bunda. Tapi bisa loh ya Bunda, mama atau ayah Bunda yang di rumah itu bisa berinovasi gitu. Jadi permainan tapi juga untuk sambil belajar gitu ya Bunda. Karena dari bermain itu setiap anak, hal yang anak melihat, dengarkan dan merasakan itu adalah bentuk dari stimulasi Bunda. Betul. Stimulasi yang dapat merangsang pada otak anak-anak tersebut. Itu. Nah, salah satunya itu permainan, di mana salah satu teknik yang menyenangkan untuk memberikan kita stimulus. Kita bisa menyebutnya bermain sambil belajar Bunda Rani. Betul. Jadi walaupun bermain ternyata juga bisa menstimulus anaknya ya gitu ya Bunda. Kemudian kalau permainan yang untuk anak usia dini itu yang bagaimana Bunda? Nah, permainan anak yang usia dini kita bisa menyisipkan dari beberapa aspek. Nah, yang ini mau kita berikan aspek itu ada banyak ya, salah satunya yaitu aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini saya akan menjelaskan atau memberikan definisi pengertian dari kognitif itu sendiri ya Bunda Rani ya. Iya. Pengertian dari
aspek kognitif itu sendiri saya ambil dari salah satu teori dari Ahmad Susanto, yaitu mengatakan kognitif adalah suatu kemampuan individu untuk menilai, mengamati, membayangkan dan menghubungkan dengan suatu peristiwa, Bunda. Gitu. Jadi pada saat anak melihat yang dilakukan itu dia langsung menyerap bagaimana gitu ya Bunda? Iya Bunda. Nah, di dalam aspek kognitif itu masih dibagi menjadi beberapa indikator-indikator Bunda. Oh iya, jadi kita juga bisa memilih ya Bunda mana yang Ya. mau distimulus, misalnya apa saja itu Bunda? Kita bisa mengambil indikator anakku umur 2 tahun ingin aku pengenalkan dengan warna. Seperti itu bisa pengenalan warna. Kedua yaitu kita bisa mengenalkan konsep kebalikan besar kecil, panjang Oke, pendek, iya, tinggi betul. rendah. Terus juga aku ingin anakku bisa membilang atau mengenal angka, itu juga Oke, bisa mengenal Bun. simbol-simbol angka Mengenal gitu simbol ya angka, Bunda. bentuk geometri, Betul. gitu Bun. Oke, jadi manfaat permainan itu salah satunya untuk kognitif. Ya. Kalau ada manfaat lainnya tidak Bunda? Oh, ada Bunda. Apa itu Bunda? Ada beberapa manfaat dari kita mengajarkan atau mengajak anak untuk bermain ya Ayah Bunda ya. Contohnya yaitu anak menjadi memiliki rasa kreativitasnya itu menjadi banyak, memiliki kreativitas, mereka dapat berimajinasi, dan salah satunya yang paling penting untuk orang tua di mana anak itu dapat bermain itu memberikan kedekatan antara orang tua dengan anak Bunda. Terus anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya, terus menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak juga dapat memecahkan suatu permasalahan atau problem solving seperti jadi itu, Bun. permainan itu tidak hanya menyenangkan saja untuk Iya. anak, tetapi juga manfaatnya banyak sekali Ayah Bunda. Seperti itu ya Iya, Bunda. benar-benar. Apalagi pada saat bermain, kita juga ada komunikasi ya antara ayah atau bunda dan juga putra-putrinya. Jadi ketika anak melakukan itu bisa loh ayah bunda memberikan kalimat terbuka atau kalimat provokasi. Contohnya ketika anak bermain Lego, anak bisa, bunda ayah bisa memberi pertanyaan, bagaimana ya membangun menara yang tinggi. Nah, anak akan memecahkan masalah. Oh, bagaimana ya bikin menara yang tinggi sekali, seperti itu ya Bunda contohnya. Jadi pada saat anak melakukan permainan kita juga harus mendampingi gitu ya Bunda, tidak ya ini main ya gitu, tapi kita juga harus mendampingi dan memberi kalimat-kalimat terbuka supaya anak juga menggali terus. Nah, karena kan merangsang semakin otak anak untuk betul bertanya, untuk mengetahui suatu hal. Iya, jadi kan anak sel-sel yang ada di otak itu lebih padat dan juga kecerdasannya bertambah gitu ya Bunda. Oke, ternyata seru ya permainan itu tidak hanya menyenangkan, tetapi kita bisa memasukkan aspek salah satunya yaitu perkembangan kognitif untuk lebih ditingkatkan. Karena kan kita juga perlu melihat perkembangan anak usia misalnya usia 2 seperti itu harus mencapai perkembangan apa gitu ya Bunda. Untuk contoh-contoh permainannya, ada apa saja itu Bunda? Kita bisa melakukan contoh permainannya menggunakan benda yang ada di sekitar kita Bunda. Oh Jadi bisa Bunda? kita tidak harus beli, aku belum punya itu harus beli, enggak Bunda ya. Kita bisa bermain tanpa benda atau juga bisa menggunakan benda. Nah, tanpa menggunakan benda, kita bisa mengajak anak untuk bercerita dan bernyanyi Bunda. Di situ nanti kita bisa menyisipkan beberapa aspek-aspek. Nah, sedangkan contoh yang untuk alat permainannya, kita bisa menggunakan alat dapur Bun. Alat rumah tangga yang ada di rumah gitu ya Bunda. Betul, seperti sendok, garpu, terus penjepit pakaian itu juga bisa juga Bunda. Bisa. Jadi kita tidak perlu beli bentuk mainan gitu ya Bunda, tapi kita manfaatkan benda-benda yang ada di rumah, benda-benda yang terlihat. Jadi kita juga bisa mengenalkan nama benda ya Bunda. Misalnya di rumah ada apa. Jadi ada apa kita mengenalkan, oh ini namanya apa ya putra putrinya di rumah gitu ya Bunda. Kemudian ada apa lagi Bunda? Benda-bendanya ya Bunda ya. Selain itu ada juga balok, Lego,
toples. Nah, bagi mama-mama yang di rumah banyak toples nanti bisa dimanfaatkan Bun untuk mengajak anak tuh bermain. Oke, betul. Kemudian bisa misalnya di rumah pasti ada beras gitu ya Bunda. Ya. Biar lebih menarik kita warnain dulu gitu ya Bunda. Ya, berasnya kita warnain, terus nanti kita bisa mengambilnya Bunda beras itu dengan menakarnya, memasukkan ke dalam gelas seperti itu Bun. Ya, jadi ternyata dari benda-benda yang ada di rumah itu bisa kita buat permainan yang seru gitu ya Bunda, dan Ya. juga tetap menstimulus perkembangan kognitif anak. Ya, Ada Bunda. lagi Bunda contoh permainannya? Contoh permainannya ya Bunda, yang ini tadi kita mencoba yang tanpa alat ya Bun. Iya, tadi Nah, tanpa alat. tanpa alat itu kan pasti anak-anak sekitar umur 2 sampai 6 tahunan itu mereka menyukai diceritakan. Mama seharian ibaratnya nggak ketemu mamanya, aku pengen loh diceritain sama mama. Nah, itu mama bisa menceritakan kepada anak sebelum tidur Bun, atau sedang bermain gitu ya. Hari ini mama mau bercerita tentang peternakan. Nah, suatu hari ada seorang kakek, namanya kakek Ahmad. Nah, kakek Ahmad itu mempunyai peternakan, dan peternakannya itu ada seperti bebek, ayam, kambing, dan sapi. Setiap hari kakek Ahmad memberikan makanan kepada hewan-hewan ternaknya. Nah, ketika si kakek itu memberikan makanan, kakek itu mendengarkan ada suara embek, embek gitu Bun. Atau enggak ya Jadi seperti mama kukuruyuk juga gitu. harus berinovasi gitu ya, Iya, bikin berinovasi. cerita-cerita gitu ya Bunda. Kemudian setelah akhir cerita, mama bisa memberikan seperti tadi kalimat provokasi yang Bunda Rani kasih jelaskan. pertanyaan ya. heeh. Jadi, oh anak ini ingat tidak ya tadi misalnya hewan-hewan apa saja yang diceritakan Iya. gitu ya Bunda. Kemudian hewan-hewannya suaranya bagaimana, kan anak juga bisa mengenal suara. Mengenal suara. Hewan juga. Di kognitif itu mengingat kembali apa yang sudah diceritakan oleh mama tadi dan Iya. mengeluarkan beberapa kata hewan itu tadi Bun. Oke, jadi mengingat kayak mereview ceritanya Iya, lagi gitu betul. ya Bunda. Itu ada lagi selain bercerita? Itu bernyanyi Bun. Oh, bernyanyi Nah, bisa. anak-anak pasti juga suka menyanyi gerak dan lagu ya, menggerakkan anggota tubuhnya. Kita bisa mengenalkan anggota tubuh kita lewat lagu Bun. Oke, ada contohnya enggak itu Ada Bunda, contohnya misal kita bernyanyi sambil menunjuk anggota tubuh kita ya. Nah, anak nanti diajak untuk mengikutinya seperti gini. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya ucapkan bismillah. Dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya ucapkan alhamdulillah. Nah, dari bernyanyi itu tadi anak bisa, oh ini mata, jadi nanti anak bisa dengan mudahnya mengingat, oh lagu itu tuh mata, pasti asik gitu Bun. Untuk jadi anak usia untuk dini. pengenalan anggota tubuh gitu ya Bunda. Iya Jadi Bunda. mengenal diri sendiri. Kemudian yang untuk membuat alat. Oh ya, yang memakai alat Iya, yang yaitu memakai alat. bisa menggunakan penjepit pakaian Bunda Rani. Di sini saya bawa penjepit pakaian Bunda. Nih, Sudah siap ya sudah, Bunda. iya. Nah, awalnya kita mengajak anak. Yuk, Mbak Berta, kita mainan tuh ya mengenal warna ya. Nah, dengan mengenal warna kita mengambil alat penjepit ini. Nah, sebelumnya kita menanyakan, apa ya ini warnanya? Nah, biarkan si anak itu menyebutkan macam-macam warna itu apa. Mau kuning, biru, hijau, sampai mereka paham. Nah, Dengan lagu ya Bunda. Iya. Ini warnanya apa gitu ya Bunda, biar Iya. dia tertarik gitu ya Bunda. Ini namanya warna merah, seperti itu Bun. Nah, Boleh menjawabnya sambil bernyanyi juga. Iya. Seru. Nah, setelah anak mengenal ini warna merah, Bunda bisa mengajak di rumah, yuk kita kumpulkan mana sih yang warna merah. Nah, anak pasti akan, oh ini, mengambil semua itu warna merah. Nih, ini mama warna merah aku, seperti itu ya mama. Nah, setelah anak bisa mengetahui, oh ini
mengajak kembali Bun dari alat penjepit pakaian ini, satu tadi mengenal warna, kita mengajak anak untuk membilangnya Bun. Jadi Iya. dihitung benda yang sudah didapat anak gitu ya Bunda. Iya, menghitung 1, 2, 3, 4 seperti itu Bun. Oke, jadi tadi dapat pengenalan tentang warna, kemudian membilang atau berhitung juga Iya. dapat. Kemudian ada apa lagi Bunda? Ada lagi Bun, dari penjepit ini kita bisa merangkainya. Jadi apa itu Bunda? Merangkai seperti ini Bunda. Nah, dalam merangkai ini kita juga mengajarkan anak juga loh, yaitu ibu jari dan telunjuk kita pegang antara atas dan bawah, terus kita pencet seperti ini. Itu adalah mengasah koordinasi antara mata dan tangan Bunda. Menjepit terus kita jepit di belakangnya seperti ini. Nah, kita jepit lagi di belakangnya. Nah, sampai seperti ini dan anak bisa melihat, wah tinggi sekali ya ketika kita membuat dia berdiri. Tapi kalau kita datar seperti ini akan terlihat panjang gitu Bunda. Konsep kebalikan itu tadi Bun. Panjang, pendek gitu. Iya. Atau ada lagunya Bunda? Kebalikan gitu. Oh ada Bunda Rani. Gimana Bunda? Nah, lagunya seperti ini, nanti Mama bisa mengajarkan juga di rumah. Kita akan memakai tangan kita ya. Panjang itu panjang, pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, aku sudah tahu. Dan bisa diganti sesuai kebalikan lainnya, Ya. misal besar kecil, kanan kiri, Ya, tinggi rendah, sekali. seperti itu ya Bunda. Ada lagi mungkin permainan seru lainnya? Permainan seru lainnya kita bisa mengenalkan bentuk geometri Bun. Kalau di rumah ada balok, kita bisa memakai balok. Tapi kalau di rumah aku belum ada balok Bun, di rumah kita bisa memanfaatkan toples Bun. Nah dari toples itu kan ada berbagai macam bentuk ya Bun, ada yang berbentuk lingkaran, berbentuk persegi, persegi panjang, itu bisa. Yuk mengenal konsep bentuk geometri melalui toples tersebut. Kalau tidak ada toples bisa menggunakan kardus, Ya. seperti itu ya. Jadi kita cari benda-benda yang mewakili geometrinya Iya. gitu Bunda. Gimana Ayah Bunda, seru? Nanti juga bisa menerapkan di rumah ya dengan bahan-bahan yang ada di rumah atau alat-alat yang ada di rumah seperti itu. Kemudian tadi Bunda untuk meningkatkan apa saja permainan-permainan contoh-contoh tadi. Nah, untuk meningkatkan contohnya kalau yang dari awal tadi tanpa alat ya, kita bercerita itu anak bisa mengingat kembali, memperbanyak kosakata anak itu. Terus dapat memahami, oh itu namanya hidung toh, ini mata, jadi biar tidak terbalik Bunda. Dari menyanyi pun juga seperti itu, bercerita juga mengingat kembali. Sedangkan untuk yang penjepit ini tadi kita mengasah warna anak. Oh, akhirnya anakku bisa mengenal warna. Oh, ini merah, ini biru dengan sebuah permainan gitu, Bun. Kalau untuk yang toples atau kardus kan anak jadi bisa merangsang bentuk. Oh, itu geometri. Jadi ketika dia ditanya atau baru melihat benda, oh itu bentuknya persegi Bunda. Seperti itu, Bun. Oke. Jadi manfaat permainan itu banyak sekali ya Bunda, dan untuk pengenalan tentang kognitif karena kita bisa menstimulus anak itu dari sejak masih kecil ya Bunda, masih usia dini karena mereka juga sudah waktunya untuk mencapai perkembangan-perkembangan sesuai dengan usianya seperti itu. Ada tips-tips tidak Bunda untuk bagaimana biar permainan itu seru dilakukan di rumah? Nah, tips-tipsnya Mama juga bisa mengikutinya. Kita membuat bentuk yang lucu-lucu itu juga bisa. Jadi menempel gambar stiker-stiker. Tapi kalau pengen bercerita, Mama juga bisa memakai buku yang bergambar biar anak lebih tertarik gitu Bunda. Oke, jadi pada waktu kita menerapkan permainan di rumah, kita juga belajar ya Bunda untuk berinovasi. Oh kira-kira nanti kalau kita berikan atau menciptakan permainan ini, anak atau putra-putrinya bagaimana reaksinya gitu ya Bunda. Oke. Ada tambahan lagi Bunda?
untuk ayah bunda di rumah? Untuk tambahannya, untuk mama dan bunda yang sedang ada di rumah, tetap semangat mengajak anak kita untuk belajar sambil bermain karena itu mengasihkan dan bisa meningkatkan kognitif anak, kemampuan anak seperti itu, Bun. Terima kasih Bunda Laras. Bagaimana ayah bunda sudah punya ide-ide permainan seru yang akan dilakukan di rumah? Nah, nanti kita juga akan mereview sedikit tentang permainan yang seru untuk melatih kognitif anak. Jadi terima kasih sudah disampaikan dan juga sudah dijelaskan Bunda Laras tentang permainan yang seru untuk anak usia dini itu yang bagaimana. Pastinya yang harus menyenangkan ya Bunda. Kemudian pada anak usia dini kita juga harus semangat ya menstimulus perkembangan anak karena anak itu pintar-pintar sekali ya. Jadi kita harus tetap menstimulus supaya dapat mencapai perkembangannya sesuai usianya. Kemudian manfaat bermain, tadi juga ada banyak sekali ya Bunda, bisa meningkatkan komunikasi, interaksi, kemudian menambah pengetahuan anak, dapat anak memecahkan masalah juga, seperti itu ya Bunda. Kemudian perkembangan kognitif tadi ternyata banyak sekali ya Bunda, jadi kita juga harus tahu pada usia berapa kita menstimulus materi apa gitu ya, misalnya menghitung, kita kasih porsi yang sedikit-sedikit dulu ya, misalnya anak usia 2-3 itu biasanya menghitungnya sampai berapa? Biasanya usia 2-3 tahun kita memberikan lambang atau simbol angka itu 1-5 dan mengajak anak untuk berlatih berhitung 1-5 Bunda. Jadi ada step-stepnya terlebih dahulu Bun. Gitu Bun, jadi biar anak itu senang dan tidak merasa bosan. Nanti lanjut lagi ke umur 3-4 tahun itu kita tambah lagi tahapannya Bun, 5-10, jadi rentannya 1-10 gitu Bunda. Terima kasih Bunda, jadi kita juga menstimulus tapi kita tahu porsi kemampuan anak seperti itu ya Bunda. Oke, sepertinya ayah bunda sudah tidak sabar untuk mau menerapkannya di rumah, dan apabila ayah bunda misalnya masih bingung mau menstimulus perkembangan kognitif seperti apa, bisa mendaftarkan ya ke sekolah kami karena sekolah kami sudah menstimulus semua aspek perkembangan itu benar-benar sesuai dengan usianya, dan juga ayah bunda ada. Nah, di sini ada tulisannya ya, free trial class 1 kali. Nah, bagi ayah bunda yang punya putra putri sudah ingin sekolah, semangat sekolahnya, bisa bermain dulu atau main ke sekolah kami di alamat Jalan Samratulangi nomor 37 Johor Manahan. Seperti itu ayah bunda. Tak terasa ya bunda sudah di penghujung acara Kidspirasi. Saya dan juga perwakilan dari tim Kidspirasi dari Solo berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah join dan ikut sampai selesai, dan apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kidspirasi selanjutnya. Dadah ayah bunda.